Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا الرزق المضرار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya, senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, dan juga anugerah yang agung, anugerah yang paling berharga, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang termulia, umat yang teragung di antara umat-umat Nabi yang lain. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat daripada petunjuk beliau hidup kita dituntun sebagaimana di jalan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi daripada ketakwaan bukan hanya kita menjalankan segala perintahnya, bukan hanya kita beribadah, kita salat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita haji dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Namun esensi ketakwaan yang paling susah yaitu esensi daripada menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu daripada
nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Beberapa hari ini marak di berita-berita, di media sosial, kita berada dalam bencana nasional, darurat musibah nasional, yang mana musibah tersebut berkaitan dengan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Penyakit yang sedang melanda negeri kita dan bangsa-bangsa lain adalah penyakit maisir atau yang disebut judi. Baik itu judi offline maupun judi online. Inilah dilema akhir zaman, dilema betapa canggihnya teknologi kita sehingga apapun bisa diakses melalui jari-jari kita tanpa terlihat, tanpa ada yang mengawasi. Bahkan di kamar kita sekalipun kita bisa mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemerintah merilis data yang luar biasa, begitu miris, begitu mencengangkan. Ini benar-benar musibah. Ini adalah bala bencana yang paling dahsyat dibanding bencana yang kasat mata. Data dari pemerintah, hampir 80,8 juta orang di Indonesia adalah pelaku judi online. Na'udzubillah, na'udzubillah summa na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Di antara itu yang paling bikin kita sedih, membuat kita tercengang, anak-anak yang terlibat hampir 800.000 orang, 800.000 anak yang terlibat atau pelaku sebagai judi online. Na'udzubillah. Untuk itu kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pembimbing, kita sebagai pengawas, marilah kita awasi anak-anak kita. Al-Fakir memberi nasihat kepada diri Al-Fakir, mungkin Al-Fakir dosanya lebih banyak daripada antum semua, amal ibadah Al-Fakir lebih sedikit daripada antum semua. Namun inilah mimbar yang tepat, saat yang tepat, mari kita sama-sama untuk mencegah, untuk menjauhi diri kita pribadi dan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, dan pada umumnya masyarakat luas, agar menjauhi, menghindari, bahkan menghapus seluruh game-game yang berbau, yang berskema dengan judi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menegaskan dengan setegas-tegasnya, dengan sekeras-kerasnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku di hatinya ada keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Innamal khamru wal maisir, bahwasanya sesungguhnya meminum khamr, berjudi, membela berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan keji, perbuatan kotor yang mana semua itu adalah perbuatan syaitan yang terkutuk. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhkanlah diri kalian agar kalian beruntung nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya dampak negatif dari dosa besar yang kita lakukan ketika kita bermain judi online, tapi implikasinya akan berdampak kepada anak-anak kita. Kita memberi makan dari hasil judi, kita memberi makan istri dari hasil judi, maka masuklah perbuatan haram atau zat yang haram, sifatnya yang haram ke tubuh anak kita,
ke tubuh istri kita, ke tubuh orang tua kita, ke tubuh saudara-saudara kita, maka di dalam tubuh kita akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan akan cenderung kepada perbuatan maksiat dan berat untuk melakukan taat. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kerugian, ada beberapa implikasi yang dahsyat, efek daripada perbuatan haram. Meskipun kita membeli makanan zatnya halal, tetapi dari hasil haram maka sifatnya haram. Makanan tersebut sifatnya menjadi haram. Ada 4 implikasi efek daripada sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita. Pertama, energi yang dihasilkan oleh tubuh kita dari makanan tersebut senantiasa akan condong, akan cenderung kepada perbuatan maksiat dan berat untuk melakukan taat. Yang kedua, susahnya atau sulitnya doa-doa kita diijabah karena ada hijab dari barang haram di dalam tubuh kita. Yang ketiga, jelas di akhirat nanti Allah akan hisab. Allah akan hisab perbuatan kita, perbuatan dosa maisir, yang mana ini dosa bukan dosa kecil tapi dosa besar. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah jaga diri kita pribadi dan jaga keluarga kita sebagaimana yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Inilah salah satu daripada bahan api neraka, salah satu daripada ujian, cobaan di akhir zaman. Kita harus selalu ingat dan mengingatkan kepada orang-orang sekitar kita terhadap bahaya judi online ataupun judi offline. Islam tidak melarang permainan selagi skema permainan itu tidak mengandung skema perjudian atau maisir. Apapun bentuk permainannya, kalau dicampuri atau diskemakan dengan skema judi, maka permainan yang tadinya halal berubah menjadi haram. Contoh, banyak permainan-permainan seperti bulu tangkis, sepak bola, catur, dan lain sebagainya. Itu semuanya Islam tidak melarang permainan seperti itu. Namun ketika skemanya, konsepnya berbau judi secara fikih, maka patut kita hindari. Kalau kita tidak tahu hukumnya, kita tidak tahu skemanya apakah ini termasuk judi atau bukan, maka tanyakanlah kepada orang yang memahami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memahami hal seperti itu. Hukumnya apa? Skemanya seperti ini. Lantas secara fikih hukumnya menjadi apa? Tanyalah. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengerti. Salah satu skema yang tadinya permainan itu halal seperti contoh bulu tangkis dan olahraga yang lainnya. Tapi ketika skemanya ada di dalam kacamata fikih, perspektif fikih itu mengandung skema perjudian, maka harus hindari. Contoh, misalkan di dalam olahraga itu, di dalam turnamen kompetisi ada uang pendaftaran yang wajib dibayarkan oleh para peserta. Tapi dari uang pendaftaran itu dialokasikan oleh panitia kepada akomodasi, transportasi, dan juga untuk hadiah sebagai sang pemenang. Maka itu masuk skema judi. Maka harus dipahami. Kalau tidak paham, tanya kepada orang yang paham, supaya kita dan keluarga kita, kawan-kawan kita terhindar dari dosa besar yang bernama maisir atau perjudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Janganlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, nikmat kekayaan, nikmat kecukupan dalam penghidupan, janganlah kita alokasikan kepada perbuatan yang Allah haramkan, yang Allah larang. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini, mulai detik ini, yang pernah melakukan segera untuk menghapusnya, segera bertaubat, dan yang belum melakukan terus mengupdate dirinya ini judi atau bukan, dan juga mengingatkan kepada kawan-kawan yang tidak tahu atau sudah terjerumus kepada perjudian, maka ingatkanlah dengan baik-baik bahwasannya efek daripada perjudian ini, baik itu judi offline maupun judi online, sungguh berbahaya, sungguh malapetaka yang paling dahsyat daripada musibah yang kasat mata. Wal a'yadzu billah, nas'alullaha salama wal afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا الرزق المدرار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية واخذل من خذل الدين والمسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين ولبنان خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.